Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu dan teman-teman semua? Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah kita analisis fisika SMA kelas 12 sesi Rabu jam 9.41 sampai 12.20. Di sini kami akan membawakan materi tentang pelajaran kelas 12 yakni tentang medan magnet. Nah, sesuai instruksi dari Ibu sebelumnya bahwa POV kali ini adalah kami menjelaskan sebagai guru ke siswa. Baik, kita langsung saja mulai materi dalam videonya. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam mata pelajaran fisika yaitu tentang medan magnet. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kelistrikan. Nah, kita lanjut materinya pada hari ini tentang medan magnet. Jadi sebelum kita mulai, Ibu perkenalkan dulu. Ibu bersama nanti ada tim akan menjelaskan tentang materi kita hari ini. Yang untuk awalnya akan Ibu mulai. Nama Ibu Tasmiatul Ifah, kemudian teman-teman dari tim Ibu sendiri nanti akan melanjutkan penyampaian materinya. Yang pertama ada Sylvia Ulfadila, ada Monadia Pratiwi Nenggala, dan yang terakhir akan ditutup oleh Echa Paramita. Langsung saja ke materi kita tentang medan magnet. Sebelum kita membahas lebih jauh, maka konten atau materi-materi apa saja yang akan kita bahas di bab ini adalah yang pertama adalah tentang kemagnetan, kemudian garis gaya, sifat-sifat magnet, hukum Biot-Savart, lalu induksi magnetik, gaya Lorentz, dan yang terakhir akan kita bahas tentang gerak partikel bermuatan dalam medan magnet. Langsung saja ke materi yang pertama tentang kemagnetan. Kita bahas terlebih dahulu tentang magnet. Magnet ini kita tahu punya dua kutub. Yang pertama adalah kutub selatan dan yang kedua adalah kutub utara. Sifatnya, jika kita mendekatkan dua kutub magnet yang berbeda, atau di kasus ini misalnya kita dekatkan kutub magnet yang utara dengan selatan, maka kedua magnet ini akan saling tarik-menarik. Dan jika kita dekatkan dua kutub magnet yang sama, yang senama, atau misalnya kita dekatkan kutub magnet yang selatan dengan yang selatan, maka dua magnet ini akan saling tolak-menolak. Dalam cakupannya, daerah di sekitar magnet yang bisa menarik benda-benda lain atau benda-benda dari bahan yang bisa ditarik magnet ini kita namakan dengan medan magnet. Untuk bentuk dari magnet sendiri dia punya beberapa jenis atau beberapa bentuk. Nah, yang diberi nama sesuai dengan bentuknya sendiri. Misalnya seperti yang bisa kita lihat pada gambar, itu ada yang berbentuk silinder. Jadi nama magnetnya adalah magnet silinder. Kemudian yang bentuknya huruf U itu dinamakan dengan magnet U. Ada juga magnet batang, sama yang gambar satu lagi adalah magnet cincin, kan bentuknya seperti cincin ya, menyerupai cincin. Nah, ada lagi selain yang digambar beberapa bentuk dari magnet lagi. Salah satunya adalah magnet jarum yang biasanya kita temui di kompas. Ini sendiri terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah magnet alami dan yang kedua adalah magnet buatan. Sesuai namanya, magnet alami adalah benda-benda logam yang sudah memiliki sifat kemagnetan. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang tercipta atau terbentuk atau menjadi magnet setelah kita sengaja membuat benda-benda yang sebelumnya tidak memiliki sifat kemagnetan menjadi memiliki sifat kemagnetan. Cara-cara yang bisa kita lakukan untuk membuat magnet adalah yang pertama dengan menggosokkan batang magnet ke batangan logam, sehingga nanti besinya, logamnya ini, misalnya besi ya yang bisa kita bikin magnet, sehingga nanti batangan besinya ini bisa berubah sifatnya menjadi magnet. Proses kita menggosok ini dilakukan secara searah. Misalnya kita lakukan dari atas ke bawah, maka terus-terusan kita lakukan dari atas ke bawah. Kemudian cara yang kedua adalah dengan mengaliri logam dengan arus listrik. Nah, nanti akan dibantu dengan lilitan kawat. Cara yang ketiga adalah dengan mendekatkan magnet dengan batangan logam. Selanjutnya akan kita bahas tentang garis gaya. Nah, tadi sebelumnya sudah kita singgung nih tentang medan magnet, yaitu daerah di sekitar magnet yang masih bisa merasakan dampak dari sifat-sifat kemagnetan yang dimiliki oleh magnet.
Misalnya kita dekatkan besi ke magnet, maka dia akan tertarik. Misalnya jaraknya dekat, maka dia akan dengan mudah dan dengan kuat tertarik. Jadi jika jaraknya lumayan jauh, maka tidak akan sekuat saat besi itu berdekatan dengan magnetnya. Kemudian tentang garis gaya. Apa sih garis gaya? Garis gaya itu adalah penunjuk atau gambaran dari rentang medan magnet ini sendiri. Kira-kira begitu ya. Garis gaya ini ditunjukkan dengan garis tentunya. Nah, misalnya di sini Ibu punya gambar, punya ilustrasi. Di sini percobaan untuk menentukan garis gaya. Nah, clue-nya adalah magnet ini selalu arahnya dari utara ke selatan. Nah, jadi misalnya kita lakukan percobaan dengan hasil percobaannya seperti gambar yang Ibu tampilkan, gambar yang di atas itu kan menggunakan satu batang magnet, menggunakan kertas untuk alas sebagai alasnya dan juga biji besi atau serbuk besi ya. Nah, itu saat serbuk besinya ditaburkan di atas magnet, maka dia akan menciptakan atau membentuk garis-garis. Arahnya seperti yang Ibu bilang tadi adalah dari utara ke selatan. Nah, garis-garis yang dibentuk magnet ini dari biji besi tadi, nah itulah yang disebut dengan apa tadi namanya? Nah, benar, garis gaya. Garis magnet. Garis gaya. Ya, garis gaya. Kemudian gambar yang di bawahnya apa, Bu? Nah, gambar yang di bawah itu adalah jika kita ilustrasikan, kita gambarkan peristiwa tadi ke dalam gambar yang lebih jelas. Tadi kan sudah Ibu bilang arahnya itu adalah dari utara ke selatan. Nah, sesuaikan dengan tanda panah yang ada pada gambar. Kita bahas tentang sifat-sifat magnet. Magnet sendiri punya 3 sifat. Yang pertama adalah ferromagnetik, diingat ya, ferromagnetik. Yang kedua diamagnetik, dan yang ketiga namanya paramagnetik. Yang pertama tentang ferromagnetik tadi adalah benda-benda yang terbuat dari bahan yang bisa ditarik oleh magnet dengan kuat. Misalnya contoh bahannya adalah besi, baja, nikel, dan juga kobalt. Nah, itu tadi alasan kenapa dalam kita membuat magnet buatan tadi digunakan besi, karena dia bersifat ferromagnetik. Nah, yang kedua tadi diamagnetik. Benda-benda yang terbuat dari bahan-bahan diamagnetik ini bisa ditarik oleh magnet, tapi tidak sekuat yang pertama. Jadi dia lebih lemah. Nah, contoh bahannya sendiri salah satunya adalah litium dan magnesium. Kemudian yang ketiga adalah paramagnetik. Kalau tadi yang ferromagnetik dia bisa ditarik tapi lemah, nah yang ini sangat lemah, bahkan tidak bisa ditarik sama sekali oleh magnet. Nah, contohnya adalah emas, perak. Nah, sampai materi ini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Jika ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan. Nah, tidak? Baiklah, untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman Ibu yang lain. Maka sebelum kita lanjut, ada soal latihan dulu yang akan Ananda kerjakan, wajib ya dikerjakan. Silakan catat soalnya dan Ibu bantu dengan memberikan pilihan ganda. Jadi Ananda bisa langsung jawab sesuai dengan pilihan ganda yang tersedia. Nah, materi dari Ibu sekian, dilanjutkan oleh teman-teman Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bagaimana kabar anak-anak Ibu semua? Apakah sehat? Ibu harap Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Sebelumnya Ananda sudah belajar dengan Bu Tasmiatul Ifa mengenai medan magnet. Selanjutnya Ananda akan belajar dengan Ibu. Sebelumnya Ibu memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Sylvia Fadila dengan NIM 19033061. Pada pembelajaran berikutnya, topik pembelajaran kita yaitu tentang medan magnet di sekitar arus listrik. Nah, topik yang cukup menarik bukan? Medan magnet di sekitar arus listrik itu apa? Pada materi ini, Ibu akan melihatkan suatu percobaan dari seorang ilmuwan berkebangsaan Denmark yang melakukan penemuannya pada tahun 1820 yang bernama Hans Christian Ørsted.
Dalam penemuannya ini, beliau mengamati adanya aliran listrik pada suatu kawat konduktor di mana aliran listrik ini dapat menghasilkan medan magnet. Oke. Coba Ananda lihat gambar yang Ibu tampilkan berikut. Dari percobaan penemuan yang dilakukan oleh Orsted, bisakah Ananda menyampaikan kepada Ibu alat apa saja yang ada? Nah, baiklah, Ibu akan menjawab alat-alat apa saja yang terdapat pada percobaannya. Di sana terdapat suatu kawat, atau bisa kita beri nama dulu dengan kawat AB, kawat konduktor. Nah, di sana nanti kawat itu akan dialiri arus listrik dari suatu baterai. Di sana juga ada jarum kompas, di mana jarum kompas ini mempunyai kutub utara dan selatan. Lalu di sana terdapat saklar dan hambatan Orsted. Silakan Anda amati percobaan pertama, yaitu gambar pertama saat arus belum mengalir. Di sini dapat kita lihat Ananda, pada saat arus belum mengalir ke kawat konduktor, bahwa terlihat jarum kompas tidak dipengaruhi atau tidak terjadi apa-apa. Lalu kita amati ke percobaan yang kedua, yaitu saat arus mengalir ke kawat konduktor. Apa yang bisa Ananda simpulkan? Nah, Ananda, hal yang bisa kita simpulkan dari percobaan gambar kedua ini yaitu ketika suatu arus telah mengalir ke kawat konduktor, maka jarum kompas ini menyimpang. Dan pada gambar ketiga, silakan Ananda amati. Nah, pada gambar ketiga ini saat arus mengalir, tetapi jarum kompasnya berada di atas kawat. Dan dapat kita lihat juga terjadi penyimpangan serupa pada gambar kedua, tapi berlawanan arah. Nah, dari percobaan-percobaan yang telah kita lakukan, mungkin muncul beberapa pertanyaan yang mungkin muncul di pikiran Ananda. Yang pertama, kenapa jarum kompas dapat menyimpang saat dialiri arus listrik? Apakah ada Ananda yang bisa menjawab? Nah, betul yang disampaikan oleh Mona bahwa kenapa jarum kompas dapat menyimpang saat dialiri arus listrik? Jawabannya karena saat kawat dialiri arus listrik, di sekitar kawat akan muncul medan magnet. Tadi pada jarum kompas itu terdapat magnet yang memiliki kutub utara dan kutub selatan. Nanti kita bisa mencari bagaimana arah penyimpangannya dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Ibu berikutnya. Nah, yang kedua, Ibu ingin bertanya, bagaimana penyimpangan jarum kompasnya? Jawabannya, penyimpangan jarum kompas ini tadi bisa kita lihat pada percobaan terjadinya ketika dialiri arus listrik terjadinya penyimpangan. Jadi semakin besar suatu arus listrik pada kawat, akan semakin besar pula penyimpangannya. Begitu pula sebaliknya, kecil arus yang kita berikan, maka penyimpangannya juga akan kecil. Soal nomor 3, lalu bagaimana arah penyimpangan dari jarum kompas? Arah jarum kompas ini bergantung dari arah arus listrik yang mengalir. Tadi pada percobaan kedua dan ketiga terlihat bahwa arah jarum kompasnya berlawanan. Jadi dapat disimpulkan ketika arus listrik ini ke kiri, lihat di gambar yang Ibu tampilkan di atas, bahwa ketika arusnya di sebelah kiri, kutub dari jarum kompas itu yang sebelah utara menjauhi arus listrik, atau sebenarnya itu menunjukkan arahnya ke kiri. Lalu yang selanjutnya itu arus listrik ke kanan. Nampak kutub utara itu mendekati suatu
arus listrik, dalam artian dia memutar ke kanan. Jadi dapat kita simpulkan hasil percobaan dari Oersted bahwa di sekitar kawat berarus listrik timbulnya suatu medan magnet. Yang kedua, arah medan magnet itu ditentukan oleh arah arus yang mengalir pada penghantar dan jika kuat arus makin besar, maka medan magnet yang dihasilkan juga makin besar. Dan semakin dekat jarum kompas terhadap kawat berarus, penyimpangan jarum kompas terhadap kawat juga semakin besar. Setelah Oersted melakukan percobaannya, terdapat hubungan antara medan magnet dan arus listrik. Itulah yang dinamakan dengan hukum Biot-Savart. Selanjutnya kita akan belajar tentang kaidah tangan kanan untuk mengetahui arah medan magnet. Pada gambar yang telah Ibu tampilkan, Anda bisa lihat bahwa kita menggunakan kaidah tangan kanan. Tangan kanan kita gunakan, di mana jempol kita ini merupakan penunjuk arah arus listrik, dan yang 4 jari kita lagi itu sebagai penunjuk arah medan magnet. Lalu bagaimana penerapannya? Dan dapat kita lihat pada gambar yang ditampilkan, suatu kawat dialiri dengan arus, lalu di sana tampak berputar, yaitu arah medan magnetnya dikelilingi oleh medan magnet. Nah, dari gambar yang Ibu berikan tersebut, bisa kita lakukan percobaannya. Di gambar arus listrik ke atas, kita lihat berarti arusnya ke atas, begini, ke atas. Lalu bagaimana arah medan magnetnya? Arah medan magnetnya ke kiri. Lalu ketika arus listriknya ke bawah, bagaimana arah dari medan magnetnya? Arah medan magnetnya ke kanan. Selanjutnya Ibu ingin memberikan Ananda soal. Apakah Ananda sudah paham atau belum mengenai kaidah tangan kanan yang sudah Ibu jelaskan? Berbeda dengan tadi, yang tadi itu arusnya yang diketahui, sekarang arah medan magnetnya yang kita ketahui. Baiklah, kita akan memeriksa atau menjawab bersama-sama soal yang telah Ibu berikan. Pada soal yang sebelah kiri, yaitu arah medan magnetnya ke bawah, jadi arah arusnya berarti ke kanan. Ketika yang di sebelah kanannya itu arah dari medan magnetnya di atas, berarti arus listriknya ke kiri. Apakah jawaban Anda betul semuanya? Apakah ada yang salah? Jika salah, tidak mengerti, silakan tanya ke Ibu. Selanjutnya kita belajar tentang induksi magnet, di mana induksi magnet yang kita pelajari yaitu pada kawat lurus, kawat melingkar, selenoida, dan toroida. Ada yang tahu nggak sih apa itu induksi? Nah, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan apa induksi. Di sini induksi yang dimaksud yaitu ketika medan magnet berubah nilainya, akan muncul yang namanya arus listrik. Dan arus listrik itu yang kita sebut dengan arus listrik induksi. Yang pertama yaitu induksi magnet pada kawat lurus, di mana pembagiannya yang pertama yaitu pada penghantar lurus tak berhingga, jadi kawatnya panjangnya tak berhingga, di mana induksi magnet di titik X ini dirumuskan B sama dengan mu0 kali I per 2 VA, di mana B ini merupakan induksi magnet di titik X, satuannya WB per M2 atau Tesla, mu0 yaitu permeabilitas ruang hampa di 4V10-7, satuannya WB per AM. Lalu I merupakan kuat arus listrik A, satuannya A. Lalu di sini ada jarak titik X ke penghantar dengan satuan meter. Yang kedua yaitu pada penghantar lurus berhingga dengan panjang L, induksi magnet di titik X dirumuskan B sama dengan mu0 kali I per 4V
kali A cos dalam kurung cos theta 1 ditambah cos theta 2. Lalu induksi magnet pada kawat melingkar. Induksi magnet di pusat lingkaran atau di dalam lingkaran yaitu B sama dengan mu 0 I per 2A. Sedangkan untuk induksi magnet di titik X atau di luar yaitu B sama dengan mu 0 kali I per 2A sin pangkat 3 theta, di mana sin theta ini kita bisa cari dengan menggunakan rumus trigonometri, di mana A dibagi dengan R, di mana B ini merupakan induksi magnet dengan satuan Tesla, mu 0 merupakan permalitas ruang hampa 4 kali 10 min 7 dengan satuan Wb atau Am. I ini merupakan kuat arus listrik dengan satuan ampere. A merupakan jari-jari kawat dengan satuan meter. Lalu catatannya, jika bukan lingkaran penuh, misal hanya setengah lingkaran, maka B tinggal kita kali dengan setengah. Selanjutnya yaitu induksi magnet pada selenoida. Ada yang tahu nggak sih apa itu selenoida? Jadi Ananda semua, selenoida adalah penghantar listrik dengan jumlah lilitan yang sangat banyak. Nah, pada induksi magnet di pusat selenoida yaitu rumusnya B sama dengan mu 0 kali I kali N per L. Sedangkan induksi magnet di ujung selenoida yaitu B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2L. Di mana B ini merupakan induksi magnet dengan satuan Wb per m meter persegi atau Tesla. Mu 0 merupakan permalitas ruang hampa 4 kali 10 min 7 Wb atau Am. I merupakan kuat arus listrik dengan satuan ampere, N merupakan jumlah lilitannya, dan L merupakan panjang selenoidanya. Selanjutnya yaitu induksi magnet pada toroida. Lalu ada yang tahu nggak sih apa itu toroida? Jadi toroida itu adalah selenoida yang dibuat melingkar. Rumus pada induksi magnet di pusat toroida yaitu B sama dengan mu 0 I kali N per 2 VR. Di mana B ini juga merupakan induksi magnet dengan satuan Wb per meter persegi atau Tesla. Mu 0 merupakan permalitas ruang hampa 4 kali 10 min 7 Wb satuan Wb atau Am. I merupakan kuat arus listrik ampere. N ini merupakan jumlah lilitan dan E merupakan jari-jari dari toroida. Nah, untuk mengetes pengetahuan Ananda, Ibu berikan juga soal, yaitu bisa Ananda lihat soalnya tentang toroida. Sebuah toroida memiliki 60 lilitan dan jari-jari 10 cm. Jika kuat arus yang melalui toroida sebesar 200 mA, tentukan besar induksi magnet di dalam toroida tersebut. Nah, ini silakan Anda kerjakan di rumah ya, karena waktu kita sudah habis materi dari Ibu. Semoga Ananda semuanya paham ya. Jika masih tidak paham, boleh untuk pertemuan berikutnya Ananda silakan bertanya lagi kepada Ibu apa yang tidak Ananda pahami. Selanjutnya Ibu persilakan untuk rekan Ibu selanjutnya untuk menjelaskan. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Monadia Pratiwi Nenggala. Baiklah, terima kasih kepada Bu Sisil telah menjelaskan atau memaparkan materi dengan sangat bagus agar Anda paham. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan materi kita yaitu tentang gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz. Pada percobaan Oersted yang telah dibuktikan pengaruh arus listrik terhadap kutub magnet. Bagaimana pengaruh kutub magnet terhadap arus listrik akan dibuktikan dari percobaan berikutnya. Akan Ibu jelaskan. Nah, percobaan Oersted tersebut yaitu seutas kawat
PQ ditempatkan di antara kutub-kutub magnet ke dalam kawat, dialirkan arus listrik, ternyata kawat melengkung ke kiri. Nah, gejala ini menunjukkan bahwa medan magnet mengerjakan gaya pada arus listrik. Nah, yang tersebutlah dinamakan dengan gaya Lorentz. Jadi Anda sudah paham ya, apa sih gaya Lorentz tersebut? Nah, jadi ulangi lagi, gaya Lorentz adalah gejala yang menunjukkan bahwa medan magnet mengerjakan gaya pada arus listrik. Nah, vektor gaya Lorentz tegak lurus pada I dan B, di mana I adalah apa? Ya, I adalah kuat arus dan B adalah medan magnet. Nah, arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan tangan kanan. Nah, kaidah tangan kanannya, bila arah melingkar jari-jari tangan kanan sesuai dengan putaran dari I, kuat arus, dan ke B, yaitu medan magnet. Nah, maka arah ibu jari menyatakan arah gaya Lorentz. Nah, jadi gaya Lorentz ini kita menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, selanjutnya besar gaya Lorentz. Nah, sekarang kita akan masuk kepada rumus dari gaya Lorentz tersebut. Nah, hasil-hasil yang diperoleh dari percobaan menyatakan bahwa besar gaya Lorentz dapat dirumuskan sebagai F sama dengan B dikali I dikali L sin alfa. Nah, seperti yang sudah Anda pelajari sebelumnya, F itu sama juga dengan gaya. Di sini kita memakai F, yaitu gaya Lorentz. Nah, kalau B induksi magnetik medan magnet, dan I kuat arus, L itu panjang kawat dalam medan magnet, dan alfa itu sudut yang diapit antara I dan B. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang satuan kuat arus. Ke dalam kawat P dan Q sejajar dialirkan arus listrik. Nah, bila arah arus dalam kedua kawat sama, kawat itu saling tarik-menarik ya. Nah, penjelasannya akan Ibu jelaskan sebagai berikut. Dilihat dari arah arus listrik P menuju kita digambarkan sebagai arus listrik dalam kawat P, menimbulkan medan magnet. Nah, medan magnet ini mengerjakan gaya Lorentz pada arus Q, artinya seperti dinyatakan anak panah F, gaya ya. Dengan cara yang sama dapat dijelaskan gaya Lorentz yang bekerja pada arus listrik dalam kawat P. Nah, seperti gambar yang sudah Ibu perlihatkan di PPT, ketika sebuah kawat dengan panjang dialiri arus listrik sebesar I, nah arus listrik ya, kalau ke atas negatif, kalau ke bawah positif, dan diletakkan pada suatu medan magnetik sebesar I juga. Nah, ini seperti Anda lihat, medan magnet itu sama juga dilambangkan dengan B ke arah kiri ya. Nah, maka akan timbul gaya Lorentz pada kawat tersebut, yaitu gaya Lorentz membentuk sudut kan antara I dan B. Nah, gaya Lorentz F dan juga panjang kawat. Nah, panjang kawat yaitu L. Nah, selanjutnya gaya Lorentz pada kawat sejajar yang berarus listrik. Ketika terdapat dua buah kawat dengan panjang I dialiri arus listrik sebesar I yang tiap kawat diletakkan pada suatu medan magnetik sebesar B, maka akan timbul gaya Lorentz berupa gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak. Nah, gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak itu tergantung dari arah arus listriknya. Nah, jika kedua kawat memiliki arah arus yang searah, nah yaitu seperti gambar yang di bawah ya, dan di PPT. Nah, Anda bisa lihat tuh, kayak yang sebelah kiri itu kawat berarus searah. Kenapa searah? Karena arahnya sama gitu kan, ke kiri tuh. Gayanya tuh ada kuat arusnya yang tegak lurus ya, sama medan magnetnya B. Jadi Anda harus bisa membedakan antara kawat berarus searah sama kawat bertolak belakang atau tolak menolak ya. Kalau searah itu medan magnetnya searah, kalau berlawanan itu medan magnetnya berlawanan, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Nah, benar sekali. Nah, jika kedua kawat memiliki arah arus yang searah, maka akan mengalami gaya tarik-menarik. Karena searahlah, makanya tarik-menarik. Dan apabila arah arus pada kedua kawat saling bertolak belakang atau berlawanan, maka akan mengalami gaya tolak-menolak. Jadi, Anda harus paham ya, beda kawat berarus searah sama kawat berarus bertolak belakang. Sangat jelas sekali. Kalau searah jadinya tarik menarik, kalau berlawanan arah ya tolak menolak. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada gerak partikel bermuatan dalam medan listrik. Pertambahan energi kinetik partikel A yang masanya M dan muatannya Q berada dalam medan listrik serba sama. Kuat medannya E, arah vektor E ke kanan. Pada partikel bekerja gaya sebesar F sama dengan F itu Q dikali E. Oleh sebab itu, partikel memperoleh percepatan A sama dengan Q dikali E per M. Nah, Anda harus ingat nih, A itu Q dikali E per M. Nah, nanti kita akan memasukkan persamaan itu ke dalam rumus yang energi kinetik. Nah, usaha yang dilakukan gaya medan listrik setelah partikel berpindah D adalah W
V sama dengan F dikali D tahu sama juga dengan Q dikali E dikali D. Nah, usaha yang dilakukan gaya sama dengan perubahan energi kinetik, di mana energi kinetik sama dengan Q dikali E dikali D. Nah, seperti yang Anda sudah pelajari sebelumnya, energi kinetik itu rumusnya apa? Nah ya, setengah mv kuadrat. Jadi setengah mv 2 kuadrat dikurangi setengah mv 1 kuadrat sama dengan Q dikali E dikali D. Dengan V1 kecepatan awal, V2 kecepatan setelah menempuh medan listrik sejauh D. Lintasan partikel jika V tegak lurus E, di dalam medan listrik serba sama yang kuat medannya E, bergerak partikel bermuatan positif dengan kecepatan V2. Nah, dalam hal ini, partikel mengalami dua gerakan sekaligus, yakni gerak lurus beraturan sepanjang sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan sepanjang sumbu Y. Nah, jadi terjadi gerakan ya di sumbu X dan juga sumbu Y. Oleh sebab itu, lintasannya berupa parabola. Setelah melintasi medan listrik, lintasannya menyimpang dari lintasannya semula, di mana T sama dengan L per V, D sama dengan setengah AT kuadrat sama dengan setengah. Nah, A yang Ibu bilang tadi di awal, A itu percepatannya kita dapat Q dikali E per M, dan juga T itu yang di atas L ya, L kuadrat per Vx kuadrat. Nah, jadi kecepatan pada saat meninggalkan medan listrik sama dengan V, yaitu akar Vx kuadrat ditambah Vr kuadrat diakarkan ya. Nah, jadinya Vy udah dapat tuh di atas Vx. Nah, kalau Vy sama dengan A dikali T sama dengan Q dikali E per M dan juga dikali L per Vx. Nah, arah kecepatan dengan bidang horizontal θ itu dapat hasilnya tangen θ sama dengan Vy per Vx karena sama-sama berada pada sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, itulah persamaan-persamaan yang bisa kita temui di dalam gaya Lorentz. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa-apa saja sih atau benda dalam kehidupan sehari-hari kita yang menggunakan gaya Lorentz. Nah, di sini sudah Bu sekalian memberikan gambarnya juga. Gaya Lorentz sudah banyak diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, antara lainnya pertama itu alat bor listrik. Harus tahu ya bor listrik itu yang mana. Nah, sesuai gambar tersebut. Yang kedua itu blender rumah tangga. Blender, Anda biasa bikin jus, bikin apa segala macam menggunakan blender kan, itu menggunakan gaya Lorentz. Nah, yang ketiga mixer, tuh ibu-ibunya di rumah kamu bikin kue pakai mixer kan. Nah, yang keempat alat pengering rambut, hair dryer. Nah, kalau misalnya habis mandi kan pakai hair dryer biar rambutnya kering. Nah, yang kelima mesin penyedot. Ya, yang terakhir, nah kita sangat sering menemui dalam kehidupan sehari-hari itu mesin cuci, itu mencuci baju. Nah, mungkin sampai di sini yang dapat Ibu jelaskan. Kalau ada kurang mohon dimaafkan. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Echa. Oke, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Echa Paramita. Anak-anak Ibu semuanya bisa memanggil Ibu Echa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan melanjutkan materi dari yang telah disampaikan oleh teman-teman Ibu sebelumnya. Tadi telah dijelaskan oleh Ibu Mona itu tentang gaya Lorentz. Nah, di sini juga Ibu akan menjelaskan tentang lanjutan dari materi gaya Lorentz tersebut, tapi judulnya yaitu gerak partikel bermuatan dalam medan magnet. Mungkin langsung saja anak-anak Ibu semua. Tadi telah dijelaskan oleh Ibu Mona tadi tentang gaya Lorentz ya. Nah, ternyata ada yang perlu anak-anak Ibu ketahui. Ternyata kita bisa menentukan arah gaya Lorentz itu dengan menggunakan kaidah tangan kanan kita. Bagaimana caranya? Simak Ibu ya. Nah, sebelum kita praktekkan cara menentukan arah gaya Lorentz ini menggunakan kaidah tangan kanan, coba perhatikan simbol yang ada di atas, yaitu ada simbol X dan tanda titik, dimana X itu tanda masuk dan titik itu tanda keluar. X itu menandakan kalau adanya sesuatu yang masuk ke suatu bidang, sedangkan tanda titik itu menandakan adanya sesuatu yang keluar dari suatu bidang. Nah, kita umpamakan saja kalau seandainya arahnya masuk, arah X itu berarti masuk, dia menuju ke arahnya ke anak Ibu ya. Kalau dia keluar berarti dia menuju ke Ibu gitu. Nah, lalu perhatikan lagi gambar yang di sampingnya. Nah, mari kita praktekkan
bagaimana cara menentukan arah gaya Lorentz itu dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, coba mungkin langsung bisa dipraktikkan anak-anak ibu semua. Ini tangan kanan kita, ini tangan kanan ya. Nah, yang pada gambar itu B menandakan itu induksi magnet, dilambangkan dengan B. Kalau di sini B itu diwakilkan oleh 4 jari ini, 4 jari kita. Untuk I itu diwakilkan oleh ibu jari kita. Sedangkan untuk F atau gaya Lorentz itu diwakilkan oleh telapak tangan kita. Nah, lalu coba perhatikan gambar di atas, anak-anak ibu semua. Ini tangan kanan kita. Nah, tadi B itu diwakilkan oleh 4 jari kita. Berarti dia di sini ya. Berarti dia sesuatu ada yang masuk ya kan. Masuknya ke sana kayak gitu, menuju anak-anak ibu semua. Nah, ini I, ini F. Nah, coba perhatikan arah ini udah sesuai dengan tanda panah yang ada di gambar. Ternyata belum ya, menandakan di sini arahnya masih ke kanan, sedangkan tanda itu mengarah ke kiri gitu kan. Lalu bagaimana caranya? Udah, kita balik kayak gitu kan. Nah, dia masuk nih, induksinya B-nya itu masuk menuju suatu bidang, sedangkan ini ditandai dengan arus tadi. Nah, lalu gaya Lorentz-nya di mana? Gaya Lorentz-nya itu ada di bawah. Ya, benar sekali. Berarti arah gaya Lorentz-nya itu menuju arahnya ke bawah. Nah, berarti sampai di sini anak-anak ibu paham ya? Insya Allah paham. Nah, tadi juga telah dijelaskan oleh Ibu Mona bahwa pada arus listrik yang berada dalam medan magnet itu adanya bekerja gaya Lorentz yang diformulasikan dengan F sama dengan apa tadi rumusnya yang telah dijelaskan Bu Mona? F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin alfa. Nah, lalu karena arus listrik ini merupakan gerakan partikel-partikel yang kecepatannya itu tertentu kayak gitu. Karena arus listrik tadi adalah merupakan gerakan partikel-partikel dengan kecepatan tertentu. Nah, maka rumus formulasi yang telah Ibu Mona jelaskan tadi itu bisa kita ubah menjadi F, ini yang di bawah, F sama dengan B dikali Q per T dikali V dikali T dikali sin alfa. Kenapa dia ada Q per T? Karena dia adanya partikel-partikel dengan yang kecepatannya tertentu. Berarti dia Q per T dengan kecepatan tertentu. Berarti dikali V dikali T. Kenapa adanya T? Karena dia partikelnya kecepatannya itu tertentu. Berarti adanya di sana menjelaskan adanya waktu. Nah, makanya dia bisa kita buat rumusnya menjadi F sama dengan B dikali Q per T dikali dikali V dikali T dikali sin alfa. Nah, benar. Nah, coba perhatikan lagi rumusnya ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi yang di bawahnya. Kenapa bisa? Nah, karena adanya yang bisa dicoret itu ya T-nya yang bisa dicoret ya. T-nya kita coret, lalu dapatlah persamaannya menjadi F sama dengan B dikali Q dikali V dikali sin alfa. Sampai di sini anak ibu paham? Paham, alhamdulillah ya. Oke. Nah, berikutnya itu arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Nah, seperti yang telah ibu jelaskan di awal tadi, karena itu masih menggunakan formulasi yang dijelaskan Ibu
formula sebelumnya itu dengan menggunakan persamaan gaya Lorentz. Nah, karena formulasinya udah kita ubah, nah mari sekarang kita tentukan kemana arah gaya Lorentz-nya, karena tanda panahnya sekarang juga sudah berubah. Yang tadi arahnya ke kanan, sekarang ke kiri. Nah, mari kita cari lagi kemana arah gaya Lorentz-nya. Nah, ini tangan kanan lagi. Nah, tadi empat jari kita diwakilkan oleh induksi magnet, berarti dia tandanya X itu ya, X itu berarti dia masuk ya, masuk motornya. Lalu ini I, tadi I, sekarang V. Nah, ini V, ini B, dan ini telapak tangan tadi diwakilkan oleh A, ya benar, gaya Lorentz. Nah, jangan lupa ya anak-anak ibu. Nah, berarti kayak gini. Jadi tanda, mari kita lihat kemana arah panahnya, ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Ke kanan. Tadi ke kiri, sekarang ke kanan. Nah, ternyata udah nih, udah arahnya udah ke kanan gitu. Jadi kita tinggal menentukan kemana arah gaya Lorentz-nya. Berarti di sini tadi yang dilambangkan telapak tangan kita diwakilkan oleh gaya Lorentz, berarti arahnya ke atas. Ya, benar sekali, arah gaya Lorentz-nya ke atas gitu. Jadi anak-anak ibu sudah paham ya tentang yang ibu jelaskan dari awal tadi sampai di akhir, mengingat cuma sedikit ya. Semoga masuk dengan baik, bisa dicerna, bisa diingat-ingat dengan baik. Nah, berikutnya ini ada contoh soal anak-anak ibu semua. Mari kita jawab bersama-sama. Nah, dari soal coba perhatikan gambar. Dari soal juga telah diketahui itu ada I panjang, kawat panjang, A bidang datar tegak lurus terhadap I. Lalu adanya N itu titik yang berada pada bidang A berjarak 1 cm dari I. I tahu ya, harus. Lalu pertanyaannya, kawat ini dialiri arus sebesar 50 ampere mengarah ke atas. Nah, berapa besar induksi magnetiknya? IB gitu kan. Nah, mari kita cari jawab bersama-sama. Seperti yang telah kita ketahui itu, kuat medan magnet di sekitar kawat yang dialiri arus itu formulanya atau rumusnya yaitu B sama dengan mu0 dikali I per 2pi dikali A. Nah, maka dapat kita masukkan dengan mu0 itu sama dengan 4pi dikali 10 pangkat minus 7, dan I-nya tadi berapa dikali I? I-nya tadi 50 ampere, benar sekali. 50 ampere lalu dibagi 2pi dikali 10 pangkat minus 2. Nah, untuk hasilnya sendiri anak-anak ibu semua nanti bisa cari jawabannya berapa. Nah, ibu temukan jawabannya 10 pangkat minus 3 Wm kuadrat. Nah, mungkin itu ada pertanyaan anak-anak ibu semua. Anak-anak ibu semuanya paham? Insya Allah. Masya Allah paham. Insya Allah paham. Masya Allah hebat. Untuk kesimpulan, lalu untuk manfaat pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak ibu semua ada nggak yang bisa menyebutkan setelah kita belajar tentang magnet tadi nih, magnet, ada nggak yang bisa menyebutkan 1 atau 2 manfaat aja deh untuk sebagai sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari lah yang sering anak ibu temuin gitu. Nah, sedikit manfaat yang ketika kita belajar tentang medan magnet. Yang pertama, tadi benar yang disebutkan oleh anak ibu tadi, sering ditemui di lemari es atau kulkas yang biasa kita sebut ya. Nah, tapi sebelum itu ada
Nah, Ibu ketahui nggak, ternyata magnet ini bisa sebagai pembangkit tenaga listrik. Karena magnet ini pada dinamo sepeda yang ini bermanfaat untuk sebagai pemancar atau memancarkan cahaya lampu untuk sepeda. Lalu yang ternyata magnet ini juga bisa sebagai penunjuk arah atau biasa kita kenal sebagai kompas. Nah, sebab yang di ujung-ujung kompas itu biasanya dia akan selalu mengarah ke, sering kan melihat kompas, dia akan selalu mengarah ke selatan dan utara kayak gitu. Lalu yang disebutkan Ibu tadi berikutnya itu pintu lemari es. Nah, sering kan kita buka lemari es itu pasti setelah kita tutup agak renggang aja lah, tapi dia udah hampir berdekatan pasti langsung ditarik gitu kan. Nah, karena itu ada sifat kemagnetan yang di dalamnya, itu ada kutub utara dan kutub selatan. Kalau didekatkan dia bakalan tarik menarik gitu. Nah, sehingga dibuatnya magnet pada lemari es itu bisa membuat pintu itu lebih efektif, cepat menutup atau tertutup rapat. Lalu, yang sering kali kita temui dalam praktikum fisika itu biasanya ternyata magnet ini juga digunakan sebagai pemanfaat alat ukur listrik seperti ampermeter dan voltmeter gitu. Ternyata alat ini membutuhkan magnet untuk memainkan arah gaya magnet, memainkan arah gaya magnet dalam bentuk lilitan kawat pada bagian tengahnya. Nah, alat ini juga akan menghasilkan gaya magnet yang berlawanan arah, itu dapat memutar kumparan dan ditahan oleh pegas kumparan nantinya yang enggak bergerak kayak gitu. Nah, ternyata lumayan banyak juga, itu cuma beberapa yang Ibu sebutkan manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nanti bisa anak-anak Ibu temui nantinya, karena sudah dijelaskan juga materi tentang medan magnet ini. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa kerjakan tugas pada halaman 74 sampai halaman 75, 10 soal aja. Lalu jangan lupa juga belajar, minggu depan kita kembali belajar tentang fisika, materinya induksi elektromagnetik. Nah, sampai ketemu di minggu depan, dan jangan lupa belajar anak-anak Ibu semuanya. Mungkin itu saja ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup, Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.